Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johri dari Kitab Filsafat Islam semester 4 2B. Saya akan menjelaskan makalah saya kelompok 5 tentang studi filsafat. Nah, saya mau ngasih tahu nih bahwasanya filsafat itu enak loh, mudah juga untuk dipelajari. Saya ingin memutuskan doktrin-doktrin bahwasanya filsafat itu sesat, filsafat itu susah dipelajari. Ya sih, memang filsafat itu susah dipelajari, tapi kalau sungguh-sungguh kita mempelajari filsafat, maka akan bisa. Nah, kita mulai dulu dari pengertian filsafat. Filsafat adalah dari bahasa Yunani. Nah, dari philo dan sophia. Philo itu artinya cinta, sophia kebijaksanaan. Dari artinya aja kita udah tahu kalau filsafat itu cinta kebijaksanaan, maka perkataan-perkataan dari filosof-filosof itu keren pastinya kan. Dan karena mereka juga mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan juga teratur dan juga sistematik. Dan mereka menggunakan logikanya supaya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, dalam belajar filsafat harus ada struktur filsafat. Yang pertama ada epistemologi, yaitu sumber pengetahuan atau cara mendapat pengetahuan. Sumber pengetahuan filsafat itu bisa didapatkan dari membaca buku, berdiskusi dengan teman atau dengan dosen, dan juga bertanya. Nah, dengan membaca buku, contohnya nih, ingin mempelajari filsafat Islam, maka carilah buku-buku filsafat Islam. Cari buku, misalnya ingin mempelajari filsafat Yunani, cari buku filsafat Yunani. Ingin mempelajari filsafat ekonomi, carilah buku filsafat ekonomi. Yang kedua, ontologi. Nah, ontologi ini objek ilmu pengetahuan. Seorang filosof akan melihat objek-objek ilmu pengetahuan yang bisa dijadikan filsafat. Contohnya nih, teknik ataupun ekonomi. Nah, teknik dan ekonomi butuh filsafat karena filsafat adalah inti dari segala ilmu. Jadi objeknya itu harus didalami dengan secara radikal dan juga dengan menggunakan logika ekonomi. Maka dia harus mendalami ekonomi dengan sungguh-sungguh dan juga menggunakan filsafat di dalam ekonomi. Ada loh jurusan ekonomi, mereka pasti akan belajar filsafat ekonomi. Yang ketiga, aksiologi, kegunaan filsafat. Di dunia ini, filsafat sungguh sangat luar biasa gunanya. Contohnya, zaman dahulu, abad pertengahan, filsafat dapat mengguncang dunia. Seperti teori Marxisme nih, tentang tatanan masyarakat tanpa kelas. Itu berguna banget tuh, karena bisa menghancurkan hierarki para penguasa atau para pejabat yang mempunyai ego besar dan bisa mempertahankan kualitas buruh dan juga kenyamanan buruh dan juga buruh yang mempunyai hak dan juga kewajiban. Nah, intinya nih, metode belajar filsafat. Yang pertama, ada metode induksi, yaitu mengamati dan juga menarik kesimpulan. Contohnya nih, mengamati alam. Ada itu filsafat tuh mempelajari tentang alam. Nah, contohnya nih kan tentang rotasi bumi, itu kan di alam tuh, jadi kan dipelajari juga, itu diamati tentang alam-alam itu. Contohnya nih, ada lagi nih, contohnya tuh macam emas. Diamati emas itu, kalau dipanaskan dia kan memuai. Itulah dia contoh daripada filsafat, yaitu dimana dia mempelajari apa aja yang ada di alam semesta ini. Kan keren tuh. Yang kedua ada metode deduksi. Metode ini bersifat umum dan juga menjadi ciri khas daripada filsafat, yaitu filsafat menggunakan logika dengan baik dan benar. Contohnya ini dari metode deduksi atau metode umum. Mohon maaf kali ini sama namanya Ahmad nih ya. Ahmad adalah manusia. Contohnya nih ya, Ahmad adalah manusia akan mati. Maka suatu saat nanti Ahmad akan mati. Maka filsafat akan mempelajari, mengamati setiap manusia. Karena manusia mempunyai pribadi, ciri khas masing-masing yang tentunya sangat enak banget loh untuk dicari. Maka filsafat bisa mempelajari manusia dan juga alam, dan juga bisa juga mempelajari Tuhan atau macam hakikat Tuhan. Nah, di filsafat Islam ada emanasi. Nah, bisa loh dipelajari dengan filsafat. Kalau orang bilang sih filsafat sesat, ya tergantung perspektif. Kalau menurut saya filsafat tidak sesat karena sudah saya jabarkan struktur dan juga metode belajar filsafat itu sangat universal. Al-Quran itu universal, nah maka filsafat juga universal. Untuk menerjemah, untuk tafsirkan Al-Quran, metode filsafat juga digunakan, yaitu berpikir secara radikal, berpikir secara sistematis, menggunakan logika juga. Nah, ada nih metode yang sangat luar biasa nih. Gua memakai metode dialektika Hegel. Jadi metode dialektika Hegel ini memahami suatu kenyataan absolut dan mengikuti gerakan pikiran yang menyebabkan terciptanya konsep berpikir secara kritis dan dinamis. Nah, kan udah keren banget nih, udah absolut, pikirannya terciptakan yang baik dan benar untuk masyarakat, dan juga dinamis secara kritis. Jadi kalau kita lihat nih sekarang nih kan tentang COVID-19, maka kita bisa berpikir secara dinamis,
dan juga secara kritis apa sih penyebab dari COVID-19 ini. Jadi filsafat ini membantu orang buat berpikir pintar gitu. Dan konsep pikirannya ini bisa menciptakan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya nih, aljabar atau matematika itu berasal dari filsafat, dan sekarang matematika digunakan dalam segala bidang hal dan juga berguna, dan itu dari filsafat tentunya. Nah, kita masuk nih ke terakhir nih. Bagus nih, mempelajari filsafat. Mana sih mempelajari filsafat yang benar? Yang pertama tuh ya, kalau mau pelajari filsafat itu belajar dengan sungguh-sungguh. Karena dengan Anda sungguh-sungguh, maka Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu baru nih, ilmu pengetahuan baru. Nah, dengan ilmu pengetahuan baru ini Anda harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari. Contoh nih ya, Anda pelajari filsafat tentang emanasi. Nah, ya udah Anda harus belajar bagus-bagus tentang emanasi ini. Anda bisa membaca buku tentang Al-Farabi, Anda bisa membaca tentang Ibn Rus atau buku-buku filsafat Islam atau bisa filsafat Timur nih, supaya Anda bisa tetap mempelajari dengan bagus dan benar ini filsafat daripada emanasi ini, filsafat Islam tuh. Atau Anda mempelajari Marxisme, ya sudah Anda mempelajari buku-buku mazhab kiri, supaya Anda bisa dengan benar dengan sungguh-sungguh dan juga keridho Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Islam nih kan. Yang kedua adalah menggunakan akal pikir. Yang menggunakan akal pikir tuh ya, misalnya Anda membaca buku nih, Anda pahami loh apa yang baca buku. Atau Anda mempelajari buku filsafat umum nih, udah Anda pelajari, Anda baca, Anda pahami juga isi-isinya. Kurang itu pastinya, tentu kan. Makanya ketika kurang, Anda harus bertanya. Jadi orang filsafat tuh banyak bertanya. Dulu Socrates ya, setiap berjumpa dengan orang tuh bertanya gitu. Ada tuh namanya dulu Komsopis. Nah, Komsopis itu sama Socrates selalu ditanya-tanya, maka orang filsafat selalu bertanya. Contohnya ini kan, di mana Tuhan, atau pelajari bagaimana sih cara membuat hidup sukses, atau bagaimana sih cara melepaskan rasa malas nih kan, Pak. Filsafat bisa menjawabnya karena filsafat berpikir kritis dengan logikanya, universalnya, sistematisnya, dan itu bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit bahkan. Dan juga filsafat berguna untuk melatih akal pikir. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal pikir manusia untuk berpikir secara jernih. Nah, contoh nih macam COVID-19 nih yang terjadi, mana banyak pertentangan-pertentangan nih. Contohnya misalnya tentang agama Islam nih kan. Filsafat juga bisa ke agama. Makanya ada namanya filsafat agama, dan bagaimana merealisasikan agama dan apa itu agama dan pentingnya agama. Filsafat juga bisa tuh. Dan filsafat tuh orang-orang filosof tuh rajin menganalisis. Filosof Yunani Plato, dia menganalisis tuh bintang-bintang. Kenapa? Karena dia penasaran tuh. Nah, orang filosof tuh orang penasaran gitu. Lihatnya bintang, wah, kenapa ada bisa bintang, atau apa bintang. Maka ya udah dianalisis dia gitu. Nah, ciri-ciri orang berfilsafat nih. Ciri orang berfilsafat itu pertama menggunakan logikanya, akal pikir. Jadi kalau orang berfilsafat itu pintar, tentunya pintar ya kan. Nah, maka dia akan berpikir secara logika, sistem logikanya. Yang kedua sistematis. Jadi misalnya nih, dia mempelajari filsafat agama, maka dia mempelajari filsafat agama, dibuat dia buku-buku filsafat agama secara sistematis. Itu yang pelajari dia. Nah, dosen aku pernah berkata, kalau kalian minimal mempelajari satu filsafat aja nggak masalah. Contohnya kalian mempelajari filsafat Yunani, ya udah kalian fokus terus filsafat Yunani secara sistematis supaya dapat tuh ilmunya. Yang ketiga tuh adalah radikal. Nah, radikal di sini bukan radikal yang takut pemerintah, tapi radikal yang sungguhnya itu berpikir secara kritis sampai ke bawah-bawahnya gitu. Jadi berpikir secara kritis ini baik dan benar, bagus sekali untuk masyarakat atau untuk mahasiswa-mahasiswanya. Karena dengan berpikir kritis, maka mahasiswa akan menjadi lebih pintar lagi. Contohnya nih, bertanya nih kan, bertanya itu secara kritis, bisa melihat alam semesta, bintang-bintang untuk berpikir secara kritis, dan juga apa persoalan-persoalan masyarakat itu bisa dipaham, bisa diselesaikan. Nah, dan filsafat tentunya bisa menyelesaikan masalah nih. Ini manfaat filsafat nih, bisa menyelesaikan masalah. Contoh nih, zaman dulu tadi saya jelaskan bahwasanya dulu Marxisme dimanfaatkan masyarakat. Ketika itu masyarakat buruh tani itu kan dalam kuasa yang tidak enak tuh, dipaksa kerja, gaji tidak adil. Nah, filsafat datang dan Marx membilang tatanan masyarakat tanpa kelas tuh untuk makna filosof yang luar biasa, yaitu memecahkan masalah buruh tani pada waktu itu. Nah, kalau sekarang sih bisa aja tuh memisahkan masalah itu adalah kebodohan. Dimana belajar filsafat itu membuat orang pintar, dan bukan sesat tetapi pintar. Kalau orang Islam belajar filsafat, maka dia harus sholat, maka dia harus membaca Al-Quran, muhasabah diri, supaya apa yang dikatakannya itu dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ilmu dalam agama Islam adalah suatu kewajiban. Ada tuh hadis yang mengatakan tentulah ilmu negeri Cina. Cina itu ada filsafatnya. Kan Cina itu filsafatnya luar biasa sekali teman-teman sekalian.
Maka belajarlah filsafat dengan baik dan benar supaya hidup juga enak, dan juga filsafat ini membantu untuk mensejahterakan rakyat dan juga menyelesaikan masalah. Itu saja sih dari saya penjabaran tentang studi filsafat, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Muhammad Juhri dari Akidah Filsafat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.